Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini marilah kita bersama-sama lagi bersekutu dalam ibadah di saat ini, dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Senin di tanggal 6 Maret tahun 2023. Dan karena itu marilah kita siapkan kehidupan kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita meminta kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Di saat ini ya Tuhan, dalam ibadah renungan harian keluarga, kami lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang dan pelita. Dan karena itu ya Tuhan Allah, sebagai manusia, kami membutuhkan firman dalam kami menjalani setiap hari-hari hidup yang Tuhan beri bagi kami. Ya Tuhan Allah, berikanlah Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan hikmat sehingga kami mampu memahami, mengerti akan maksud firman-Mu di saat ini. Dan kami mampu lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan dari berbagai salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-6. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah menderita sengsara wujud ketaatan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan yang benar adalah harga untuk kesetiaan pada tugas panggilan Tuhan Allah dan pembenarannya atas ketaatan hambanya. Penderitaan adalah masalah utama yang dihadapi oleh Nabi Yesaya, di mana ia menderita oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Apakah kita sanggup memberi punggung kita untuk disiksa dan didera? Bahkan saudaraku memberikan pipi untuk dicabut janggut kita. Terhadap orang yang berbuat jahat dan mengkhianati kita? Tentu saja tidak. Pasti ada niat untuk kita membalas kejahatan orang yang menyakiti kehidupan kita. Bahkan kita mendengar orang berkata, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Saudaraku, kesengsaraan ini menunjuk pada apa yang dialami oleh Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Dia yang rela memberi kehidupannya sebagai tebusan, ganti umat yang berdosa. Dia adalah hamba yang menderita, bahkan satu-satunya yang menderita sesuai yang dimaksudkan dalam nubuatan Yesaya. Yesus Kristus, dia merelakan akan punggungnya dicambuk, dipukul,
ditampar, bahkan wajahnya hampir tidak dapat dikenali. Sebab bukan saja janggutnya dicabut, tapi wajahnya dinodai, wajahnya diludahi. Bahkan saudaraku, sekujur tubuhnya babak belur oleh serangan cambuk kekejaman manusia. Tidak ada seorang pun yang membela Yesus ketika Tuhan Yesus dia menderita dengan sangat parah di kayu salib di bukit Golgota. Matius 27 ayat 32. Malahan saudaraku, dia disangkal sebanyak 3 kali oleh murid terkasihnya, Simon Petrus, dengan perkataan, "Saya tidak kenal orang itu." Dalam semua penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, nyata sikap ketaatan dan kerelaan hati dalam menjalani semuanya. Dan saudaraku, kuncinya ialah bahwa hamba Tuhan itu memiliki persekutuan yang akrab dan dekat dengan Tuhan Allah. Dengan setia Yesus Kristus, dia menjalani akan kehendak Bapanya. Ia selalu berdoa sebagai manusia, mendengarkan kehendak Bapanya, dan dia melakukannya dalam kehidupannya. Sehingga menghadapi dan mengalami penderitaan, kesetiaannya diteguhkan. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, mari di minggu sengsara yang kedua ini kita insaf dan sadar akan bentuk-bentuk pelanggaran yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Tanpa sadar, mungkin kita juga memperlakukan kehidupan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, ataupun sesama yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, layaknya penjahat. Hanya karena sikap iri hati, hanya karena kebencian. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus, dia begitu mengasihi kehidupan kita umatnya. Sebab itu dia menderita karena kasihnya kepada kita semua. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Ketika Tuhan Yesus Kristus memberi teladan, bagaimana seharusnya hidup mengasihi Bapa dan mengasihi sesama kita. Kita pun meski menderita, kiranya tetap berbuat baik dan taat pada kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Selamat kita menghayati akan minggu-minggu sengsara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau atas setiap kasih anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dan nikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami boleh ada di bulan yang baru, di bulan Maret, di tanggal 6, kami terus merasakan akan kasih, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami manusia. Dan karena itu ya Tuhan, di saat ini ketika kami bersama-sama lagi boleh beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga, kami terus diingatkan akan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Engkau yang rela menderita, Engkau yang rela disiksa bagi kami manusia, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang kekal, keselamatan. Dan karena itu ya Tuhan, ketika kami ada di minggu-minggu sengsara, bagaimana kami semua menghayati akan penderitaan-Mu, akan kesengsaraan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh menikmati keselamatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami.
Dan karena itu ya Tuhan, kiranya firman ini menjadi motivasi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami terus hidup dalam ketaatan. Kami terus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pula akan terus memberkati kehidupan kami dalam setiap apa yang hendak kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hari kehidupan kami, dalam tugas kami, dalam usaha kami, pekerjaan kami. Kiranya berkat daripada Tuhan akan selalu kami nikmati, akan selalu kami rasakan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Dan pun kami terus bersyukur, kami terus berterima kasih kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan beri, atas setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami manusia. Dan karena itu ya Tuhan, kiranya hikmat daripada-Mu boleh kami gunakan itu dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Hidup yang benar di hadapan Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pula akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu yang ada di Gemi Maranatha Paselatan. Engkau akan selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau akan selalu memelihara, menjaga, bahkan melindungi kehidupan mereka. Engkau pun akan selalu memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, yang terus memberi hidup mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Kiranya ya Tuhan Allah, berkat daripada Tuhan pun akan selalu ada menjadi bagian kehidupan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami, apapun yang akan kami lakukan, kerjakan di sepanjang hari yang berjalan ini, maupun di sepanjang hidup yang Tuhan beri, kiranya ya Tuhan, kami akan lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga, di like, di komen, di share, dan kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita dan bagi semua yang menonton renungan harian keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.